Pagi-pagi membaca Al-Quran. Siangnya melihat Pak Somad. Kepada para hadirin sekalian, mari jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru, para tamu undangan, serta siswa-siswi SMA Negeri 6 yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi nih di hari kedua dalam kegiatan Panen Karya Profil Pelajar Pancasila tahun pelajaran 2023-2024. Beri tepuk tangan dulu dong yang meriah. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke acara ini, Sanan, kita bakalan nampilin apa aja sih? Nah, aku bakal ngejelasin nih, untuk hari kedua ini mungkin bakal lebih banyak teater, penampilan teater, ada juga tembang, ada juga ketoprak dibandingkan dengan tari. Wah, kelihatannya hari ini bakalan lebih menarik daripada hari kemarin ya? Iya, hari ini tuh istilah itu theater edition. Wah. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut penampilan tari Gundul Pacul dari kelas 10-3. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan, tarian Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah, Indonesia adalah penampilannya. Para penari mengenakan pakaian tradisional Jawa dengan gaya tata rias yang khas. Gerakan tarian ini melibatkan langkah-langkah yang energik, seringkali disertai dengan elemen dramatis dan humor. Tarian Gundul Pacul sering dipertunjukkan dalam berbagai acara budaya, festival, atau perayaan tradisional di Jawa Tengah.
Wah, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 10-3. Wah. Gak nyangka banget nih ya, lagu Gundul-Gundul Pak Cul ini dijadikan sebuah tarian oleh mereka. Gundul-Gundul Pak Cul ini. Gundul-Gundul Pak Cul. Belas dong, Fel. Ini kan anak-anak SMA di 6, jadi nggak usah diraguin lagi. Bapak Ibu teman-teman, hari ini masih ada pameran-pameran nih hasil karya dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi, bagi yang berminat dan ingin melihat ataupun bisa membeli keterangan di sebelah kanan dan di kiri kita. Benar banget nih, karena soalnya karya yang dihasilkannya itu sangat banyak dan juga keren-keren nih. Baiklah, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan Tari Gambang Suling dari kelas 10-3. Beri tepuk tangan yang meriah. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tari Gambang Suling ini merupakan tarian yang berasal dari Sunda, Jawa Barat, yang dimana nama tarian ini diambil dari dua instrumen musik yang menjadi unsur utamanya, yaitu gambang dan juga suling, yang mana para penari ini membawakan gerakan yang lemah lembut dan memukau, seringkali mencerminkan keanggunan alam atau kisah-kisah legendaris. Baiklah, silakan menyaksikan. Wah, keren banget nih teman-teman, dari tarian Gambang Suling. Iya nih, Fan. Selanjutnya bakal ada nih penampilan ketoprak. Marilah kita saksikan ketoprak Joko Tarolo dari kelas 10-2. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ini ya, taninya wali kota. Koornya Deni. Jangan apa koordinatornya. Kok berderet, satu dua tiga tuh Hedi Galo. Nah, ini lagi nyapu. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-2 akan memerankan lakon Jawa yang berjudulkan Jakataru. Tapi sebelum kami memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena sebuah pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Ali Azmi Asyafi'i berperan sebagai seorang narator. Perkenalkan, nama saya Teddy Abdul Aziz berperan sebagai Jakataru. Nama saya Kesha Azalia Sakinah berperan sebagai Nawang Wulan. Nama saya Muhammad Isanul Abdillah Zahir berperan sebagai Prabu Rajawato. Nama saya Syadzah Afifah Putri Roman Sepa sebagai Nawang Putih. Nama saya Made Krisnajaya berperan sebagai Raja Bintara. Nama saya Radistia Rahma Anissa berperan sebagai Ratu Tapas. Nama saya Arik Rahman Al-Muzaki berperan sebagai pengawal pertama. Nama saya Argia Halwan Nur Hanifah berperan sebagai Nawang Sari. Nama saya Muhammad Zainal Kristiawan sebagai pengawal kedua. Nama saya Frisariada Putri berperan sebagai Nawang Merah. Nama saya Syekha Fatia Maas berperan sebagai Nawang Bombay. Baiklah, setelah perkenalan, mari kita langsung mulaikan saja lakon Jawa yang berjudulkan Jakataru. Alkisah di sebuah kayangan terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Gajah Batok dan sang istri yang bernama Ratu Tapas. Mereka hidup mempunyai 5 anak bidadari yang bernama Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Sari, Nawang Wulan, dan Nawang Bombay. Ayahanda, karena hujan telah reda, kami ingin meminta izin kepada Ayahanda untuk melakukan kebiasaan kami seperti biasanya. Kalau ayah sih terserah kamu aja. Gimana bun? Boleh anak-anak kita turun ke bumi? Joes, hati-hati ya Nduk, takutnya nanti ada manusia yang jahil. Kalian kan bidadari yang cantik toh. Pengawal, tolong jaga mereka dengan sangat telaten. Udah, kami sudah. Dadah. Para bidadari pun telah sampai di bumi. Mereka turun tepat di sebuah telaga yang airnya bening dan juga tenang. Hei, lihat! Airnya jernih sekali. Bagaimana kalau kita mandi di sana?
Yayalan dan kita tidak bisa pulang ke kayangan. Yaudah, yuk. Para bidadari pun melepas selendang mereka dan mandi. Hei, bagaimana jika selagi mereka mandi kita pergi berburu ke hutan? Lebih baik kita di sini saja menjaga mereka. Kalau terlihat sesuatu, pasti aku akan marah. Tidak mungkin, kan kita hanya pergi sebentar. Ayo. Setelah para pengawal pergi, dari kejauhan terlihatlah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub sedang tercengang melihat 5 bidadari sedang asyik mandi di telaga. Jaka Tarub pun tidak bisa mempercayai hal yang terdapat di depannya. Kemudian Jaka Tarub pun melihat 5 selendang yang sesuai dengan warna dari para bidadari. Ia pun kemudian mengambil salah satunya dan kembali bersembunyi ke dalam semak-semak. Udah yuk kita selesai aja. Kemudian setelah para bidadari selesai mandi, Ada apa Dinda? Apa yang Dinda cari? Selendangku hilang. Mungkin kamu lupa kali menyimpannya di mana. Aku pasti menyimpannya di sini. Aku gak mungkin lupa. Kalau gitu, ayo kita cari sama-sama. ada apa ini? Kenapa dong nangis? Dari mana saja kalian? Kenapa kalian baru datang? Tugas kalian kan di sini menjaga kami, bukannya malah menghilang. Kami non. Nawang Wulan kehilangan selendangnya. Bisakah kalian bantu mencarikan selendang Wulan? Para pengawal dan para bidadari pun bekerja sama untuk mencari selendang Nawang Wulan. Namun setelah lama mencari-cari, waktu pun sudah menunjukkan pelangi akan menghilang. Jadi terpaksa para pengawal dan para bidadari meninggalkan Nawang Wulan sendirian di bumi. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Setelah para pengawal dan para bidadari pergi meninggalkan Nawang Wulan, Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan mendekati Nawang Wulan yang sedang sedih dan menangis. Siapa kau? Kau pasti mau jahat. Pergi. Saya Jaka Tarub. Saya orang baik. Saya sedih di sini. Baiklah, saya percaya kalau kamu orang baik. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulan. Saya terjebak di bumi karena selendang saya hilang. Sebelumnya saya kembali ke bumi karena ingin bermain bersama saudara saya. Tapi Kalau Neng bersedia, Neng boleh ikut ke rumah saya. Di sana aman kok. Dan gak baik pula seorang gadis sendiri di hutan. baiklah, kalau kamu bersedia, saya akan ikut ke rumah. Oke. Kemudian saat para bidadari telah sampai di kayangan, Duh kak, kita harus gimana nih? Biarin aja si Wulan tinggal di bumi. Nanti kan porsi makan dan uang jajan kita bisa ditambah. Kamu tuh ya, uang terus yang dipikirin. Iya, kan kasihan Wulan. Gimana nasibnya di sana? Wulan emang penting sih kita pikirin. Tapi kita harus gimana nih? Apa yang harus kita katakan pada ayah? Sebaiknya kita jujur aja kepada ayah. Karena jujur itu lebih baik. raja dan ratu pun datang. Para pengawal pun menjadi sedikit panik. Selamat sore anak-anak. Bagaimana acara tadi? Sukses? Loh, kok gak ada yang jawab? Nawang Wulan kemana?
dia masalahnya, Nawang ketinggalan. Maksudnya ketinggalan. Lo kok iso? Awal, kenapa kalian tidak bisa menjaga Nawang dengan baik? Maafkan kami yang mulia, kami kilaf dan pergi berburu. Tindakan adalah penyebab utama perubahan. Bukan saja kalian tidak pergi berburu, tetap menjaga Nawang dengan baik, mereka tidak akan berhasil seperti ini. Sudahlah, saya mau besar. Rumahnya, kalian tidak dapat uang jajan dan beres-beres istana selama 10 tahun. Loh, kami juga yang mulia. Ya iyalah. Tuh kan, gini jadinya. Rugi banget, bokek deh. Sementara itu, Raja Kayangan sangat marah atas kejadian yang telah tertimpa kepada Nawang Wulan. Sang raja pun berpikir bagaimana caranya agar bisa membawa Nawang Wulan kembali ke Kayangan. Sang raja pun akhirnya mendapatkan suatu ide, yaitu meminta bantuan kepada Raja Bintara selaku sahabat karibnya untuk membawa Nawang Wulan kembali ke Kayangan dan dengan imbalan dapat menikahi putri-putrinya. Wahai Raja Bintara sahabatku, datangnya surat ini kepadamu, dikabarkan bahwa putriku Nawang Wulan telah hilang, terjebak di bumi, sehingga dia tidak dapat kembali ke Kayangan. Maka dari itu, aku mohon bantuanmu, wahai sahabat putriku, membawanya kembali ke Kayangan. Sebagai imbalannya, kau dapat menikahi putriku. Sebenarnya sudah cukup, tolong kirimkan surat ini kepada Raja Bintara. Raja tadi kita buat masalah. Mungkin kita nggak akan buat problem seperti ini. Kalau kamu tahu kan ada di sini. Para pengawal pun memberikan surat tersebut kepada Raja Bintara. Yang mulia, ini suratnya. Terima kasih. Setelah beberapa tahun, ternyata Nawang Wulan mulai terbiasa dan nyaman tinggal di bumi. Ia sudah lupa tujuan utamanya menetap di bumi, yaitu untuk mencari selendangnya. Kemudian Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun saling mencintai dan pada akhirnya mereka pun menikah. Raja Bintara yang telah mengetahui posisi keberadaan Nawang Wulan pun turun ke bumi dan menyamar sebagai seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, berani, tapi kelakuanlah yang kocak. Raja Bintara pun turun tepat di sebuah telaga yang airnya bening yang biasa digunakan Nawang Wulan untuk mencuci pakaian-pakaiannya. Nawang Wulan. Kamu kok tahu namaku? Iyalah, apa yang nggak aku tahu tentangmu? Sini, selangkamu biar aku saja yang bawa. Mana mungkin gadis seperti ini membawa barang berat. Iya, terima kasih. Hari
demi hari, waktu demi waktu, Raja Bintara terus mendekati Nawangwulan sehingga pada akhirnya Nawangwulan pun memutuskan untuk menjadikan Raja Bintara sebagai sahabat karibnya. Jakataru pun mengetahui hal itu. Ia menjadi sedikit jengkel dan memutuskan untuk membuat sebuah rencana untuk menemui Raja Bintara di suatu tempat. Siapa? Kau yang siapa datang seperti itu tiba-tiba? Saya Jakataru, suami Nawangwulan. Sepertinya kamu terlalu dekat pada saya, dan saya tidak menyukainya. Tidak sepatutnya kamu begitu pada istri saya. Kalau kau suaminya terus kenapa? Saya tidak peduli, yang penting saya menyukai dan saya akan membuatnya meninggalkanmu selamanya. Allah, mungkin dia akan mendekati aku. Intinya, jangan sesekali kamu mendekati istri saya lagi. Titik. Lihat saja nanti. Jakataru pun pergi meninggalkan Raja Bintara dengan perasaan yang kesal dan juga jengkel. Jakataru pun langsung bergegas pergi ke rumah dan mencari keberadaan Nawangwulan. Nawangwulan, kamu di mana? Aku di sini, Jako. Ada apa? Sepertinya kamu memiliki teman pria tanpa sepengetahuanku ya? Maksudmu apa? Dia kan cuma temanku. Ya benar sih, tapi kan gak sepantasnya kamu begitu pada dia. Dia kan baik, dia cuma membantuku, apa salahnya? Sudahlah, lupakanlah. Intinya jauhi dia. Nawangwulan pun melanjutkan membersihkan rumah. Namun, di suatu tempat, ia menemukan selendangnya. Jako, ini apa? Maksudmu, di selama ini kau yang telah menyembunyikan selendangku? Kau tega? Nawangwulan pun pergi dari rumah meninggalkan Jakataru dengan perasaan yang sedih dan sangat kecewa. Raja Bintara yang mengetahui kejadian itu pun mendekati kembali Nawangwulan dan bertujuan membawanya kembali ke kayangan. Wulan, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau nangis? Kau lihat ini? Jadi selama ini, Jaka yang telah menyembunyikan selendangku. Aku tidak tahu dia akan berbuat seperti ini kepadaku. Kau sudah tahu. Katanya aku adalah Raja Bintara yang diutus oleh ayahmu dari kayangan. Jika kau bersedia, ikutlah aku pulang ke kayangan. Jika ia benar-benar mencintaimu, mana mungkin dia tega membohongimu? Kau utusan ayahku. Baiklah, aku akan ikut pulang bersamamu. Aku sudah rindu sekali dengan ibu dan ayahku. Raja Bintara dan Nawangwulan pun memutuskan kembali ke kayangan bersama-sama.
Kemudian saat Nawang Wulan dan Raja Bintara telah sampai di kerajaan. Ayah, ibu, kakak, Nawang pulang. Dasar nggak tahu diri, udah nyusahin masih berani balik ke sini. Pergi. Tapi kak, Gak ada tapi pergi. Nawang Wulan putriku sayang. Tidak, kamu sudah terlalu lama di bumi dan kamu sudah saling mencintai dengan pemuda di bumi. Itu sudah menjadi suatu pantangan. Bukankah kau mencintainya? Kembalilah ke bumi, Dinda. Janganlah asal-asal dari kita menyakiti manusia. Gilamdo, jika kau merindukan kami, maka tunggulah pelangi yang datang dan temui kami di sana. Nawang Wulan pun pergi dari kerajaan untuk kembali ke bumi. Wahai Bintara sahabatku, bisa kita bicara sebentar? Wahai Bintara sahabat dariku, terima kasih karena kamu telah membawa Nawang Wulan kembali ke kayangan. Tapi sayangnya aku tidak dapat menerimanya kembali. Sesuai kesepakatan, kau dapat menikah salah satu dari putriku. Maaf sahabatku, tapi dari awal aku hanya tertarik pada Nawang Wulan dan aku sekarang menghargai keputusanmu. Sekarang aku merelakan Nawang Wulan. Jadi, kau tidak ingin menikahi salah satu dari putriku? Tidak. Baiklah kalau begitu, aku menghargai keputusanmu. Kemudian sesampainya Nawang Wulan di bumi, ia pun langsung lari menuju rumah Jakataru. Jakataru pun sangat bahagia dapat melihat muka sang istri kembali. Jakataru pun mengakui segala kebohongannya, segala yang itu tutupi selama ini. Dan dengan kebesaran hati Nawang Wulan pun memaafkan Jakataru. Dan berakhirlah sudah kisah lakon Jawa yang berjudulkan Jakataru. Dan untuk pesan moral dari cerita ini adalah janganlah berbohong. Karena sebuah pepatah mengatakan sedalam-dalamnya bangkai dikubur, baunya pasti akan tercium juga. Dan jikalau kita menutupi sesuatu dengan kebohongan, maka cepat atau lambat kebohongan tersebut akan terbuka satu persatu. Dan di saat kita sudah ketahuan berbohong, maka kepercayaan orang-orang kepada kita akan langsung berkurang. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Terima kasih bagi yang telah memperhatikan. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mendengarkan kisah kami dari awal sampai akhir. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, keren banget ya penampilan dari ketoprak dari kelas 10-2. Beri tepuk tangan lagi dong untuk yang meriah. Nah, selanjutnya adalah penampilan tari ketoprak dari kelas 10-10. Beri tepuk tangan yang meriah. Tari rantak dari kelas 10-10.
Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tari rentak kuda. Oke, Kang, selanjutnya ini bakal ada sebuah wayangnya. Tapi sebelumnya nih, ada yang suka nonton serial India nggak? Oh, ada ya? Nah, kalau misalnya yang tahu serial India nih, pasti tahu Mahabharata dong. Jadi selanjutnya adalah penampilan wayang Mahabharata dari kelas 11. Beri tepuk tangan yang meriah. Di situ lah fotonya. Itu hilang sih kok yuk wayang itu. Yang ini nah hilang. Nah, hadirin sekalian menunggu nih. Udah pada tahu belum sih wayang Mahabharata itu gimana? Wayang Mahabharata adalah salah satu pertunjukan wayang kulit yang mengadaptasi cerita epik Mahabharata, sebuah wiracarita dari India. Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka, 100 orang Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura.
Makan dulu. Nah, kalau cak ini menghambat pilihan kamu udah kosong ini panggungnya. Ini beda ini nih. Oke, hadirin sekalian, dikarenakan ada kendala teknis sedikit nih ya, jadi kita pending dulu nih wayang Mahabharatanya. Untuk penampilan berikutnya itu akan ada paduan suara, yaitu paduan suara Manuk Dadali dari kelas 10-4. Jadi tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Padus Manuk Dadali. Oh iya, padus jadi pojok, buyut, mik-miknya jadi pojok. Hah? Kabelnya? Padus saya tahu. Tadi tidak nyambungnya ini. Kabelnya dah sampai ke bawah. Dia masuk padus di bawah apa? Itu kendalanya. Kalau enggak, jangan panas. Iya, kita tidak tahu. Hadirin sekalian, sedikit informasi nih. Lagu Manuk Dadali ini melukiskan keperkasaan burung ganda yang merupakan lambang kejayaan Indonesia. Lagu Manuk Dadali bernapaskan nasionalisme dengan nada-nada yang dinamis. Manuk Dadali adalah lagu daerah dari Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Lagu ini populer dan menjadi bagian integral dari kekayaan budaya Sunda. Liriknya mencerminkan keindahan alam serta makna filosofis tentang kehidupan. Selamat menyaksikan.
Sabar, tunggu. Sabar, sabar. Sabar. Ini satu lagi, Manse. Satu lagi. Foto. Senyum. Senyum. Oke. Silakan Minarjo. Senyum, foto lagi, Pak. Siapa warnanya? Foto. Sana. Siapa warna dan foto? Langsung ke kantin ambil makanan. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Padus Jajali. Oke Kak, selanjutnya itu bakal ada cerita rakyat yang katanya itu durhaka dia bakal jadi batu ya Kak? Iya betul banget. Selanjutnya adalah penampilan teater Maling Kundang dari kelas 10-9. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah cerita rakyat daripada Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pakai. Hiduplah seorang janda bernama Mandir Bayang dengan laki-laki semata lainnya yang bernama Maling. Hidup mereka serba kekurangan, sehingga Maling Kundang pun melakukan kata lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagaimanakah kisah cerdas Maling Kundang? Inilah dia, persembahan dari kelas 10-9. Selamat menyaksikan. Di suatu pagi yang cerah, selepas maut, Malin berjalan pulang melewati pasar. Malin bertemu seorang gadis yang telah lama ia sukai, yang bernama Linda, dengan seorang temannya bernama Sita. Alhamdulillah, makan lama Ariko hancur. Sini deh. Kenapa? Lihatlah, ada si miskin, Sia, Malin, laki-laki yang menyukaimu. Miskin, dari mana?
Linda, rancak warna Riko. Emang awak rancak. Ini rancak. Tidak mungkin lah Linda suka sama Waam. Tidak baik itu, Lin. Iyalah tidak mau. Awak tidak mau sama orang miskin seperti kau. Lihat laki-laki lain, Allah berhasil merantau di sana. Dan sedangkan kau, Linda dan Sita menatap tajam Malin, membuang muka, lalu pergi begitu saja. Mak kata sini, Mak. Bunda, Malin tiba. Mak. Malin, ala pulang nggak? Baa tadi malawinya. Iko, Malin dapat ikan untuk kita makan hari Iko. Sampai ganti baju, Bunda akan masakannya untukmu. Oke. Teringat cacian temannya tadi pagi, Malin memberanikan diri, meminta izin pada ibunya untuk pergi berangkat ke kota. Sebantuannya Mak Malin masak. Oh, Sita. Nah, jauh ini ya. Jangan Malin. Malin, sini. Sabar lagi. Nih makan. Bunda udah masak. Silakan. Ya Bunda kan. Cuman sikap dapat ikan. Boleh lah. Andai aku ini ya Malin merantau. Buka. Aku bang tega meninggalkan Bunda sekarang di Siko, Malin. Bukan baik tuh Bunda, masih ada kan? Allah, lanjutkan makan uang dulu. Andai aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta, yang ku ajak Bunda tercinta. Mana aja namanya juga orang kaya. Enaknya jadi orang kaya, beli apa juga bisa, mau kemana aja bisa. Bisa ya kita? Bisa, pasti bisa, asal kita rajin bekerja. Bisa, pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Berarti boleh Malin merantau. Malin, Alana, tidak perlu jauh-jauh merantau. Tapi Bunda, Malin berjanji akan kembali. Ketika Malin sukses kelak, Malin akan pulang menemui Bunda. Itu yang ayah cekkan dulu, Malin. Alah Bunda, salah. Dirubaya dengan berat hati mengizinkan Malin putra sematawayangnya pergi merantau dengan harapan Malin suatu harinya. Total Malin bekerja pada saudagar memiliki seorang putri cantik bernama Nur yang ternyata jatuh cinta kepada Malin.
Sini lah Mak Malin. Selamat pagi. Pagi, Tuan. Baju Malin. Ayah, ini Nurba akan makan siang untuk ayah. Wah, makasih ya, Nak. Ayah, siapa lelaki itu? Ini kenapa? Tidak apa-apa. Mau yang kenalkan dia. Dia elok, rancak di bener. Malin, sini Nak. Ya ada apa Tuan? Malin, kenalkan. Nur. Nur, Malin. Apa balik kerja Tuan? ayah. Bagaimana kalau bisa kita ajak Malin makan malam bersama kita? Boleh, nanti ayah bicarakan kepada Malin. Siap ayah. Ayo Malin kapan Pas undangan saudagar, suatu malam, Malin menghadiri acara makan malam di rumah saudagar. Di dalam pertemuan itu, dibahaslah rencana pernikahan Malin dan Nur. Dan kemarin kita bilang makan ikan lah. Itu ikan nih, ikan nila. Mana ya Malin ya? Lama banget. Woi, gadang mana rumah ini? Malin, sini sini. Siap Bro? Silakan duduk. Boleh. Hai Malin. Hai Nur, selamat malam. Bagaimana kabar orang tua? Baik Tuan. Kalau usaha ayah dan ibumu bagaimana? Lancar. Usaha apa itu? Cuma usaha kecil sih di rumah. Oh, usaha rumah makan. Nah itu, usaha rumah makan. Tapi lagi bangun usaha lain sih di rumah. Kayaknya rumah sangat luas ya Malin. Gitulah, kira-kira luasnya seperti lapangan bola. Terus indah banget kayak surga, Masya Allah. Makasih Mbak. Oh dia nih. Lalu, kalau sudah menikah, belum sih. Bagaimana jika kau dan Nur aku nikah? Setuju. Kalau Nur setuju, saya juga setuju sih Tuan. Tapi Malin, aku mau lihat dulu kemampuan silatmu itu. Bagaimana? Boleh. Ayah, bagaimana ini? Keren banget. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Terjadilah percakapan antara Malin dan istrinya. Malin, Malin, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini? Hah? Nur, maksud kamu apa? Kampung siapa yang kamu mau tuju? Ya yang pasti bukan kampungku lah. Kampungku ya di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Walah weh. Buat apa lo? Ya aku mau ke rumah ibumu. Saya punya mama sudah tak ada lo. Ya aku ingin lihat rumah masa kecilmu. Yang katamu dulu luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Luas halamannya dikalikan 10. Gak usah.
Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Pokoknya aku tidak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Aduh, Nur. Liburan itu ke Eropa, Amerika, Sekayu, Pokoknya aku mau keliling Nusantara, Malin. Dan yang pertama harus kita tuju, ya kampungmu. Why? Ya karena aku ingat dulu, rumahmu seindah surga. Mati awak. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu
bukan ibuku. Dunia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Pergi kau!
Jadi pesan moral dari cerita kisah rakyat Malin Kundang ini, janganlah kita mengingkari janji sekecil apapun janji itu, dan janganlah pernah kita durhaka kepada orang tua, terutama itu ibu kita sendiri. Saya Amanda Ulalarasati dari kelas 19 selaku narator. Saya Sarah Zahrani selaku penjual sayur dan pengurus audio. Saya Eka Ridha Putri Fikri sebagai Linda. Saya Muhammad Adli Ratul Aisy sebagai ayahnya Nur. Saya Talita Dian Wijaya sebagai Nur. Saya Zaskia Melingga sebagai Mande Rubaya. Saya Muhammad Alpeno sebagai teman Malin merantau. Saya sebagai Zafira. Saya Zafira Akilan sebagai Sinta. Saya Gani Safira sebagai penjual sayur serta pengurus properti. Dan saya Muhammad Raditya Ruliasa Bazadi sebagai Malin Kundang. Ayo maju. Malin bakal ngetop kamu cak tahun kemarin. Soleh. Ganti Soleh. Mana Soleh?